Jamaah Masjid At-Taqwa GMF dan pemirsa TV One dimanapun berada, ada sesuatu yang menarik, ada yang tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu siapa orangnya? Mau tahu siapa yang tidak ditutupi oleh Allah? Mau tahu. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba itu akan ditutupi dosanya kecuali orang yang berterus terang. Subhanallah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud orang yang berterus terang yang tidak akan ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, adalah orang yang bermaksiat di malam hari dan Allah menutupinya, tidak ada yang tahu. Lalu di siang hari dia cerita akan dosanya karena dia telah berterus terang, Allah menutupinya dan dia yang mengumbarnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun berada, pernah suatu kali Umar radhiyallahu anhu, Umar, bayangkan, bukan kita, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, demi Allah, aku telah melihat seseorang telah berzina dengan kedua mataku, demi Allah. Lalu Abu Bakar sebelum Umar radhiyallahu anhu menyebut namanya, wahai Umar, mampukah engkau mendatangkan 4 saksi? Tidak, kata Umar. Tapi demi Allah, aku telah melihat. Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Umar radhiyallahu anhu yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Umar, kata Abu Bakar, jika engkau sebut orang yang berzina itu tanpa mendatangkan 4 saksi, maka engkau akan kena hukum cambuk, wahai Umar. Subhanallah, betapa agama kita ini sangat luar biasa, menjaga kehormatan orang. Sementara di negeri ini banyak orang-orang yang memfitnah sana sini dan belum mendatangkan bukti. Itu semua karena orang ini tidak mengenal nama Allah Al-Ghaffar. Dengan nama Allah Al-Ghaffar kita belajar untuk memaafkan orang lain. Dengan memahami makna Allah Al-Ghaffar, kita menauladani Allah, menutupi aib orang. Allah Al-Ghaffar, Asmaul Husna bagaimana? Oke. Karena itu mari kita, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fauzan dari unit pengadaan. Subhanallah. Allah itu enggak maha kejam lah gitu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa kelompok kaum muslimin yang sepertinya agak kejam gitu. Seperti masalah teknis sholat ada kurang sedikit dibilang bid'ah, dan bid'ah itu adalah neraka, dan kalau di neraka itu paling tidak hukumannya 1 miliar pangkat 10. Jadi dalam hal ini Allah itu maha saklek gitu. Nah, kalau di Asmaul Husna ini apakah ada sifat Allah yang maha saklek? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada saudara kita yang seringkali menyampaikan kebaikan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Dan ini berimplikasi akhirnya orang-orang salah memahami agama gara-gara agama disampaikan dengan cara yang tidak benar. Jadi orang-orang yang menyampaikan agama dengan cara-cara yang kasar, keras adalah orang-orang yang mesti menistakan agama, yang membuat orang lain salah paham kepada agama ini gara-gara caranya yang tidak benar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain dengan bijak, nasihat yang baik. Bahkan kalau mujadalah itu kepada musuh saja, wajadilhum, debatlah musuhmu billati hiya ahsan, dengan cara terbaik, itu dengan musuh. Lalu bagaimanakah dengan sesama muslim? Ini pasti cara-cara seperti itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Pemirsa TV One dimanapun berada dan jamaah Masjid At-Taqwa GMF yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas cinta Allah di balik namanya Al-Ghaffar, maka diharapkan yang pertama kita menjadi orang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf adalah orang yang kuat. Orang yang tidak pemaaf adalah orang yang lemah karena dia mudah sakit hati. Sementara orang yang pemaaf adalah orang yang kuat,
dia tidak mudah disakiti oleh orang lain. Yang kedua adalah mari kita menutupi aib orang lain. Bukankah kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga memberi kesempatan kepada diri kita dan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan Asmaul Husna ini membuat Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Ya Allah, Engkau Maha menutupi, ya Allah. Tutupi aib kami, ya Allah. Tutupi kekurangan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.